This is Enola Gay. We are approaching the initial point. Over. Roger. Enola Gay to command. Bomber protocol. Pada 14 Agustus 1945, sekitar pukul 13.30, Sultan Syahrir sedang membaca koran dan mendengarkan radio. Ya para pendengar yang setia, kita kembali dengan kabar Anda. Berita utama, Jepang telah menyerahkan masyarakat kepada sekutu. Loh, apa benar yang dengar barusan? Aku harus memberitahu Bung Karno dan Bung Hatta. Sebelum menemui Soekarno dan Hatta, Sultan Syahrir terlebih dahulu bertemu dengan para pemuda untuk mengabarkan berita baik ini. Monggo silakan duduk. Apakah kalian sudah mendengar berita kekalahan Jepang? Belum, Bung. Benarkah itu? Apa yang terjadi dengan Jepang? Yang kudengar, sekutu telah menjatuhkan bom di Hiroshima dan Nagasaki. Karena itu, Jepang melakukan gencatan senjata. Kalau begitu, Bung, kita segera menyiapkan proklamasi kemerdekaan. Jepang sudah tidak lagi menang di negara kita. Kita harus memanfaatkan kesempatan ini. Setelah mendengar berita kekalahan Jepang, Sultan Syahrir segera pergi ke rumah Muhammad Hatta untuk memberitahukan berita ini. Assalamualaikum. Ada apa, Bung Kecil? Saya ingin bertemu dengan Bung Hatta. Baiklah, silakan masuk. Baik, terima kasih. Permisi, Bung. Maaf, Pak. Ada Bung Kecil sedang menunggu di depan. Ya, tunggu sebentar. Baik. Assalamualaikum, Bung. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih, Bung. Alhamdulillah baik. Kita, bagaimana soal kemerdekaan kita? Bukankah soal kemerdekaan sudah diserahkan kepada PPKI? Menurut saya, bukankah lebih baik segera melaksanakan kemerdekaan tanpa PPKI? Apa maksudmu berkata demikian? Sultan Syahrir dan Muhammad Hatta pergi menemui Soekarno di kediamannya untuk memberitahukan tentang kekalahan Jepang. Sultan Syahrir mendesak untuk mempercepat proklamasi, tetapi Bung Karno menolaknya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, Bu Hatta dan Bung Kecil, silakan masuk. Silakan duduk. Baik, terima kasih, Bung. Ada berita yang akan saya sampaikan, Bung. Berita apakah itu, Syahrir? Saya dengar Jepang telah menyerah kepada sekutu. Bagaimana jika kesempatan ini kita gunakan untuk memproklamasikan kemerdekaan agar Indonesia memiliki kepemimpinan baru? Saya tidak berhak bertindak sendiri. Semua itu hak PPKI. Alangkah janggalnya bila saya menetapkan kemerdekaan tanpa melalui PPKI yang saya ketuai. Tapi, Bung, Maafkan saya, Syahrir, tapi kita tidak boleh gegabah. baiklah kalau begitu, kami permisi. Mari, Bung Hatta. 15 Agustus 1945,
Sekitar pukul 14.30, Soekarno, Hatta, dan Subarjo pergi menemui Maeda untuk meminta informasi. Mari silakan duduk. 私たちはのそばは東京から正式なスイッチの受け取ってのいないためしばらくの間この問題は真実ではありません。現在これについて多くの噂がありますがまだ確認をできません。 Kami belum mendapatkan informasi dari Tokyo, jadi untuk sementara waktu itu tidak benar. Saat ini banyak rumor tentang ini dan kami belum dapat memberikan konfirmasi. 15 Agustus 1945, pukul 22 di rumah Bung Karno, berkumpullah golongan muda yang dipimpin oleh Wikana, Soekarni, Darwis, dan Khoirul Saleh. Mereka mendesak Bung Karno untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Ayo Bung, malam ini juga kita kobarkan revolusi. Kita harus merebut segera kekuasaan ini, Bung. Kami siap mempertaruhkan jiwa kami, Bung. Jika Bung Karno tidak bertindak cepat, maka akan ada pertumpahan darah dan pembunuhan besar-besaran esok hari. Sudah. Tidak ada gunanya saudara begini. Mari duduk dan bicarakan baik-baik. Wikana, engkau tidak boleh gegabah. Mengapa engkau tidak melakukannya sendiri? Mengapa engkau malah memilih meminta Soekarno untuk melakukannya? Saya hanya mengingatkan, Bung, jika kemerdekaan Indonesia tidak dilakukan malam ini juga, maka besok rakyat akan membunuh orang-orang yang dicurigai sebagai problema dan layaknya seperti orang-orang abon. Karena benar, Bung. Lagi pula, mengapa kita menunggu Jepang memerdekakan kita jika kita bisa memerdekakan negara kita sendiri? Kekuatan kita tidak sebanding dengan kekuatan Jepang dan sekutu. Kita tidak dapat bertahan setelah merdeka tanpa bantuan mereka. Saya yakin kita bisa, Bung. Pasti bisa. Benar, Bung. Mari kita laksanakan proklamasi. Benar Bung, cepatlah. Malam ini juga, malam ini. Tenang, ini sudah malam. Tidak baik ada semua membuat keributan seperti ini. Saya mengerti permintaan saudara, tapi saya tidak dapat mengabulkannya. Izinkan saya berunding dengan golongan tua. Takutnya akan ada korban jiwa lagi. Sudahlah. Soekarno mengadakan pertemuan bersama golongan tua. Bagaimana ini? Para pemuda sudah menuntut untuk memproklamasikan kemerdekaan. Kita jangan gegabah, Bu. Kita harus mempersiapkan semuanya dengan matang agar tidak terjadi suatu hal yang tidak diinginkan. Saya setuju. Menurut saya, yang terpenting sekarang adalah menghadapi sekutu yang hendak berkuasa di negeri ini. Selain itu, masalah kemerdekaan yang akan dilaksanakan dalam sidang PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Bagaimana, Bu? Siap, lagi pula pemikiran mereka masih pendek. Kita harus memikirkan masa depan. Baiklah, Bung. Berarti kita semua sepakat. Setelah usaha mendesak golongan tua gagal, para pemuda lalu melaksanakan pertemuan di Jalan Cikini nomor 71. Mereka lalu sepakat untuk menculik Soekarno-Hatta dan membawa mereka ke Rengas Dengklok. Saudara-saudara sekalian, seperti yang kalian ketahui, bahwa Bung Karno menolak untuk melaksanakan proklamasi. Lalu apa yang harus kita lakukan? Kita culik Bung Karno dan Bung Hatta, lalu kita desak mereka agar segera melaksanakan proklamasi. Menculik. Kita bawa mereka ke suatu tempat dan kita bujuk mereka. Itu benar. Dengan begitu, Jepang tidak akan bisa mempengaruhinya. Tapi kemana kita akan membawanya? Ke Rengas Dengklok. Rengas Dengklok itu luas, lalu kemana kita menempatkan mereka? Saya akan hubungi Subino hari ini.
Assalamualaikum. Salam Darwis. Ada apa? Kami akan menculik Bung Karno dan Bung Hatta untuk mendesak agar segera melakukan proklamasi. Apa? Menculik mereka? Ya, kami akan sepakat membawa ke Rengas Dengklok. Bisakah kau memberikan keamanan pada kami dan memberikan tempat penyembunyian Soekarno dan Hatta? Saya akan mengamankan Anda semua. Untuk tempat, nanti kita memakai rumah jauh Kisong. Makasih Subeno. Sama-sama. Subeno setuju dan kita akan ditempatkan di rumah di Jui Kiosok. Kapan kita akan menculik Bung Karno dan Bung Hatta? Secepatnya. Bagaimana kalau besok subuh? Anda setuju? Setuju! Keesokan harinya, 16 Agustus 1945, pukul 4 pagi, rombongan pemuda menculik Soekarno-Hatta untuk dibawa ke Rengas Dengklok tanpa sepengetahuan golongan tua. Apa yang kalian bicarakan? Jika itu benar, kita tidak bisa lawan tentara Jepang karena pasukan Jepang masih utuh di Jawa. Ini sudah menjadi kesepakatan kami, Bung. Bung Hatta harus ikut kami ke Rengas Dengklok. Ini demi kebaikan Anda. Ayolah, Bung. Baiklah. Waktu Anda lebih habis. Sebenarnya apa mau kalian sehingga aku ke sini? Kami ingin Anda dan Bung Karno segera melaksanakan proklamasi. Rombongan pemuda juga menculik Soekarno. Soekarno bersedia ikut dengan rombongan pemuda ke Rengas Dengklok jika anak dan istrinya diajak pula. Bung Karno! Bung Karno! Ya, ada apa? Anda harus ikut kami ke Rengas Dengklok. Untuk apa aku harus ikut dengan kalian? Ini sudah jadi kesepakatan kita para pemuda, Bung. Kami akan membawa Anda dan Bung Hatta ke Rengas Dengklok. Tak sadarkah kalian kalau aku punya istri dan anak yang masih kecil? Bagaimana dengan mereka? Ada apa ini, Kang Mas? Mengapa banyak sekali orang? Guntur takut mendengar suara kalian. Ini Mas, pemuda-pemuda ini akan membawa aku dan Hatta ke Rengas Dengklok. Untuk apa? Untuk menjauhkan Bung Karno dan Bung Hatta dari pengaruh Jepang, Bu. Lantas, bagaimana dengan aku dan Guntur? Kalian akan meninggalkan kami? Benar, aku tidak mau berpisah dengan istri dan anakku. Jika kalian membawaku, kalian harus membawa mereka. Baiklah, Bung. Kami akan membawa Anda dan anak istri Anda. Tetapi kita harus pergi sekarang. Baiklah. Rombongan pemuda yang membawa Soekarno dan Hatta telah tiba di Rengas Dengklok. Bung Hatta sampai terlebih dahulu sebelum Bung Karno. Keduanya dibawa ke sebuah ruangan di dalam rumah Jiao Kisong. Bung Karno. Hatta, ternyata kau sudah di sini. Iya, mereka membawa aku kemari. Mereka membawa Fatma dan Guntur juga. Ya, Hatta. Benar. Soekarni, ada apa sebenarnya? Gini Bu, kami ingin Anda berdua segera melaksanakan proklamasi Indonesia. Jepang sudah menyerah Bu. Ini saat yang tepat untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Kalau begitu mudah percaya berita itu, Karni. Jepang pasti akan memerdekakan kita. Tapi bukan sekarang. Saya tidak setuju dengan itu, Bung. Kami para pemuda ingin kemerdekaan Indonesia atas jerih para kami sendiri. Bukan karena hadiah dari Jepang. Sekitar pukul 8 pagi, Apakah Anda tahu di mana Bung Karno dan Bung Hatta berada? Maaf, saya tidak tahu, Bung. Katakanlah padaku, di mana mereka sekarang. Saya akan menjamin keselamatan mereka. Maaf, tetapi saya tidak tahu mereka berada di mana. sesaat setelahnya, Soebarjo memberitakan hilangnya dua lidik penting ini kepada Nishijima dan ia memberitahukan kepada Maeda. Karajo, watashi ni Soekarno to Hatta wa Nippon ni yukai sareta no ka to tazunemasu. この間に全ては日本軍へ来てみます。彼らを誘拐したのは日本人ではなく若者たちだった。西島さんはそこの若者たちに私が安全を確保しますと伝えた。わかりました。私がやります。
Nishijima langsung menemui Wikana. Kemerdekaan memang harus diperjuangkan, bukan sebagai upah yang harus diterima orang lain. Kami telah membuktikan bahwa kami tidak akan melakukan pemindahan terhadap militer Jepang. Karena militer Jepang selalu berbohong, akan tetapi kami dapat mengembalikan Bung Karno dan Bung Hatta jika keselamatan mereka di bawah perlindungan Maeda. Baiklah, saya akan memberitahukan hal ini kepada Laksamana Maeda. Sekitar pukul 2 siang. Tidak terjadi apa-apa di Jakarta, Bung. Kalau tidak terjadi apa-apa, maka usaha kalian para pemuda gagal. Revolusi berada di tangan kami sekarang, dan kami perintahkan Bung untuk melaksanakannya. Kalau Bung tidak melakukan revolusi malam ini, lalu apa? Saya seorang yang percaya akan mesti bahwa itu adalah hal yang baik. Angka 17 adalah angka yang suci, sebagainya Al-Quran. Diturunkan tanggal 17. Selain itu, di dalam sehari semalam orang Islam sholat sebanyak 17 rakaat dan Jumat lagi. Suparjo beserta Sudiro disertai Yusuf Kunto berangkat ke Rengas Dengklok untuk menemui Soekarno-Hatta menggunakan mobil Skoda milik Suparjo. Rupanya Ahmad Suparjo menginformasikan atas hilangnya dua tokoh penting ini kepada Laksamana Maeda yang mendukung penuh atas kemerdekaan bangsa Indonesia. Kemudian Maeda menginformasikan bahwa benar Jepang telah menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Sekitar pukul 17.30. Ada apa, Saleh? Kenapa kamu terengah-engah seperti itu? Ada urusan Suparjo juga. Dia merasa masuk untuk menjemput Bung Karno. Aku akan keluar menemuinya. Bolehkah aku bertemu dengan Soekarno dan Hatta? Untuk apa? Ada menemui mereka. Aku ingin bertemu dengan mereka. Izinkan aku bertemu dengan mereka. Rapat PPKI batal karena mereka tak ada. Jadi, izinkan aku menjemput mereka. Tidak bisa. Anda tidak berhak membawa pulang mereka, Bung. Mengapa? Karena kami, para pemuda sudah sepakat untuk mendesak mereka agar segera memproklamasikan kemerdekaan. Kalau begitu, izinkan aku bertemu dengan mereka terlebih dahulu. Baiklah. Ada apa, Suparjo? Rapat PPKI batal. Selain itu, saya ingin menyampaikan bahwa Jepang telah menyerah kepada sekutu. Jadi berita tersebut benar adanya? Ya, benar, Bu. Bukankah saya dan Syahrir sudah memberitahukan kepada Anda, Bu? Tapi saya belum percaya, tak? Kalau begitu, tunggu apa lagi? Mari kita memproklamasikan kemerdekaan kita. Benar, Bu. Iya, memang seharusnya begitu. Baiklah, saya akan menuruti permintaan Anda. Bolehkah kami pulang? Lihatlah, Guntur dari tadi menangis terus. Bolehkah saya membawa pulang Bung Karno dan Bung Hatta? Tidak. Saya berjanji akan menjaga mereka dengan taruhan nyawa saya. Apa aku bisa memegang janjimu itu? Tentu saja. Baiklah. Terima kasih. Mari, Bu. Mari. Terjadi pula tawar-menawar proklamasi antara Suparjo dengan Subeno. Proklamasi dapat dilakukan sebelum tengah malam nanti. Tidak mungkin. Sekarang sudah sekitar jam 8 malam. Kami masih harus kembali ke Jakarta. Lalu mengundang para anggota Badan Persiapan Kemerdekaan untuk rapat ikhlas. Minta banyak waktu. Kami khawatir harus tidak dapat menyelesaikan semalam karena suntuk. Bagaimana kalau jam 6 besok pagi? Saya akan berusaha sekuat tenaga agar dapat selesai jam 6 pagi. Tetapi sekitar tengah hari besok pasti sudah beres. Kalau tidak bisa, Mayor, kalau semua gagal, besok siang tanggal 17 Agustus jam 12 belum terjadi proklamasi, jaminannya sayalah yang bertanggung jawab. Tembak matilah saya. Sesampainya di Jakarta, 16 Agustus 1945, pukul 22, Soekarno mengantarkan Sinal dan istrinya pulang terlebih dahulu sebelum beliau merumuskan naskah proklamasi bersama para pemuda. Kita sudah sampai di Jakarta, Bung. Mari kita ke rumah Laksamana Maeda untuk membahas proklamasi hotel, sebab hotel yang harusnya menjadi tempat perumusan tidak dapat memenuhi. Hari sudah larut malam. Baiklah, tapi tunggu. Aku harus mengantarkan istri dan anakku pulang terlebih dahulu. Silahkan, Bung. Kami mengantar Anda. Sudah sampai, Bung. Hati-hati, Kang Mas. Iya nih, Mas.
Agustus 1945, pukul 10 hingga 11 malam. Setelah sampai di rumah Laksamana Maeda yang terletak di Jalan Imam Bonjol nomor 1, pemuda dan golongan tua bertemu Maeda. Nihon ga domiku ni kofuku shirubai. Nippongun genje hengo koe akusa renokonan. Dekurizu sangin soiko suru tuis bunyaku de. PPKI kaigo o kasai suru kota wa kyoka sarenau tulu kyoti ga tekio sarimas. Sono shirase kite urashi desu. Karena hal itu, Maeda menyuruh Soekarno dan Hatta untuk melanjutkan perumusan naskah proklamasi kemerdekaan di rumahnya. Sekitar 40 hingga 50 orang yang ikut hadir menyaksikan proses pembuatan naskah proklamasi, dan Maeda dengan senang hati memberikan segala fasilitas di rumahnya untuk kebutuhan perumusan naskah proklamasi. Silakan masuk, Laksana Maeda sudah menunggu kalian semua. Rizono shisetsu o goryou kudasai. Tuan Laksana Maeda bilang, silakan gunakan dan nikmati fasilitas yang ada. 17 Agustus 1945, pukul 2 pagi, dilanjutkan oleh ketiga tokoh penting, yakni Soekarno, Hatta, dan Soebardjo. Mereka melanjutkan pembentukan naskah proklamasi di ruang makan dengan saling bertukar pemikiran, sementara yang lain menunggu. Disitulah segala isi pemikiran diutarakan untuk mengisi naskah proklamasi. Saudara, bagaimanakah bunyi naskah proklamasi? Diawali dengan kau, Bung. Sebab di antara kamilah tata bahasamu yang paling baik. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Baik, sudah saya tulis. Selanjutnya, Bung, hal-hal yang mengenai perpindahan kekuasaan dan lain-lain dilaksanakan dengan cara seksama dan dalam tempo sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Wakil-wakil bangsa Indonesia. Naskah proklamasi sudah selesai. Apakah saudara setuju? Setuju. Setelah perumusan naskah dirasa cukup, ketiganya menemui semua hadirin. Proklamasi, kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17.08.45, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Lalu, siapa yang akan menandatangani naskah ini? Bagi saja tiap hadirin dijadikan beberapa kelompok lalu diwakilkan. Bagaimana naskah ini ditandatangani oleh semua orang yang hadir? Saya rasa jangan. Terlalu banyak. Menurut saya, lebih baik Bung Karno dan Bu Hatta saja yang menandatangani atas nama bangsa Indonesia. Ya benar, saya setuju dengan pendapat Bung Saleh. Setuju. Setelah setuju, Soekarno meminta naskah tersebut diketik kepada Sayuti dan didampingi oleh Burhanuddin Muhammadiyah. Beberapa kata direvisinya. Sayuti merubah kata tempoh menjadi tempo dan kalimat wakil-wakil bangsa Indonesia menjadi atas nama bangsa Indonesia. Sementara naskah asli, tulisan Soekarno dibuangnya dan diremas-remas. Kemudian Burhanuddin Muhammadiyah mengambil dan menyimpannya. Siap, Bung. Kapan kita akan melaksanakan proklamasi? Besok tanggal 17 Agustus.
Setuju Bung, lebih cepat lebih baik. Pukul berapa kita akan melaksanakannya? Pukul 10, bagaimana? Setuju. Saya akan menyuruh Fatmawati untuk menjahit bendera merah putih. Tolong siapkan tiangnya. Baik, Bung. Tapi di mana kita akan melaksanakannya? Sebab pada awalnya, pembacaan proklamasi akan dibacakan di lapangan Ikada. Namun karena keadaan kurang kondusif, maka dialihkan ke halaman rumah Soekarno. Di mana dialihkan ke halaman rumah Bung Karno untuk melaksanakan upacara proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia. Setuju. Ini Bu, mohon ditanya-tanya. Dia, tolong perbanyak naskah ini dan sebarkan ke seluruh Indonesia. Siap, Bung. Metu. Setelah pukul 4 pagi, 17 Agustus 1945, naskah proklamasi sudah siap dan diselesaikan oleh beberapa hadirin yang hadir dan segera ditandatangani oleh Soekarno dan Hatta. Alhamdulillah, akhirnya semua berjalan dengan lancar. Terima kasih Bu telah menemani saya di saat yang cukup murah pikiran ini. Iya, terima kasih Gusti Allah karena telah memberikan bangsa kita jalan untuk memproklamasikan kemerdekaan. Oh iya Pak, bagaimana jalannya proklamasi besok akan berlangsung? Sudah, kita akan melaksanakan upacara bendera yang nanti akan diiringi lagu Indonesia Raya karya Bung Supratman. Bukankah kita tidak punya bendera? Lantas bagaimana? Ya ampun, Bapak sampai lupa. Kalau begitu bagaimana jika Ibu yang menjadikan bendera? Kain yang ada hanya kain merah dan putih. Apakah tidak apa? Tentu saja, buatlah bendera yang sederhana. Yang penting kita sudah berusaha untuk menyediakannya. Baiklah Pak, Ibu punya ide. Bagaimana kalau benderanya kita namakan Sangsaka Merah Putih? Ide yang bagus. Ya, bendera pusaka Sangsaka dan warnanya merah putih. Menjadi Sangsaka Merah Putih. Brilian. Ya sudah, sebaiknya Bapak bersiap sana menyusun pidato yang nanti akan Bapak sampaikan. Baiklah Bu. Pukul 10 pagi, semua orang telah berkumpul di halaman depan rumah Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta untuk mendengarkan pelaksanaan proklamasi. Sesaat sebelum upacara dimulai, Saudara sekalian, saya telah meminta saudara-saudara hadir di sini untuk menyaksikan suatu peristiwa maha penting dalam sejarah bangsa kita. Berpuluh-puluh tahun kita, bangsa Indonesia berjuang untuk kemerdekaan tanah air kita. Bahkan telah beratus-ratus tahun. Gelombang aksi kita untuk mencapai kemerdekaan itu ada naiknya dan ada turunnya. Tetapi juga kita tetap menuju ke arah cita-cita. Juga di zaman Jepang, usaha kita untuk mencapai kemerdekaan nasional tidak ada henti-hentinya dalam zaman Jepang ini.
Tampaknya kita menyadarkan diri kepada mereka, tapi pada hakikatnya kita tetap menyusun tenaga kita sendiri. Tetapi kita percaya pada kekuatan sendiri. Sekarang tibalah saatnya kita benar-benar mengambil nasib bangsa dan nasib tanah air kita dalam tangan kita sendiri. Hanya bangsa yang berani mengambil nasib dalam tangannya sendiri. Sendirikan muka rakyat Indonesia. Permusyawaratan itu telah proklamasi. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, hari 17 bulan 8 tahun 45 atas nama bangsa Indonesia.